Cerita pertama ini gue dapat dari Kaskus, dari namanya sikodir.kodir, yang mana dia sama teman-teman ini ngelakuin semacam penelusuran ke Lawang Sewu. Oke. Kita pasti tahu ya kalau Lawang Sewu tuh emang serem banget gitu ya tempatnya. Yes. Kita sebut aja nama orang ini tuh Fadli ya. Dia barengan sama 4 teman lainnya. Ada Andi, Doni, Benny, sama Farid. Dan ini kejadiannya tahun 2001. Setahu gua mereka tuh di sini masih sekolah gitulah. Ini by the way udah gue catat di sini ya ceritanya. Oke. Jadi mereka ini pergi ke Lawang Sewu malam-malam untuk penelusuran. Sedikit background, sehari sebelumnya tuh mereka penelusuran ke satu hotel yang udah lama gak dipakai. Di Semarang juga lokasinya. Tapi karena menurut mereka kurang serem, mereka pergilah ke Lawang Sewu ini. Sambil emang agak tengil gitu mereka, kayak nantangin lah di Lawang Sewu. Padahal udah sebenarnya nggak boleh kan kayak gitu. Di malam itu sama kayak pas mereka di hotel kemarin, mereka bawa kamera, handycam, senter dan lain-lain. Karena memang mereka ngelakuin penelusuran lah. Malam itu sekitar jam 11-an malam, mereka sampai di daerah Lawang Sewu ini. Mereka ketemu lah sama yang namanya Mbah Tunggak. Mbah Tunggak ini katanya tuh juru kunci Lawang Sewu ini. Oke. Tahu banget lah sejarah tempat ini pokoknya. Mobil mereka parkirin di ruko samping Lawang Sewu. Mereka jalan tuh di samping sungai dan jalan ke gubuk tempat tinggal si Mbah Tunggak ini, yang mana itu lokasinya di belakang Lawang Sewu. Udah ketemu Mbah Tunggak, beliau tuh ngomong, ngapain bawa senter? Katanya pengen lihat. Ini udah Mbah sediakan lilin buat penerangan di dalam. Gak perlu bawa senter. Senter tinggal di sini aja, kata gitu. Ya udahlah, senter ditaruh di sana, handycam sama kamera tetap mereka bawa. Mereka mulai nih penelusuran. Dimulai dari ruang bawah tanah. Gue sebenarnya belum pernah ke Lawang Sewu, cuman dari apa yang gue denger sih, Lawang Sewu bagian bawah tuh emang agak-agak kuat ya. Iya. Benar ya Teh ya? Benar sih, sampai bahkan sekarang ditutup. Wow. Yang Saking bagian banyak orang yang mencoba untuk uji nyali di situ. I see, oke. Nah mereka jalan tuh lewat selokan gitu, dan Mbah Tunggak nyalain lilin plus dia mimpin doa. Beliau ini mimpin doa dengan cara yang beragam banget. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua dibaca sama si Mbah Tunggak ini. Mereka jalan lewat selokan yang emang kegenang air gitu, dan ya karena emang di bawah tanah ya. Mereka tuh jalan sambil diceritain sejarah apa yang pernah kejadian di situ sama si Mbah Tunggak ini. Dari zaman era Belanda, Jepang, orang-orang lokal dibantai, dipenjara di situ dan lain-lain. Nah di tengah-tengah mereka nyusurin lorong itu, mereka semua tuh denger kayak ada langkah kaki ngedeket ke arah mereka dari sisi belakang. Terus Mbah Tunggak nih tiba-tiba ngebentak, "Woi, ojo ganggu putuku," katanya gitu. Oke. Artinya tuh jangan ganggu cucuku. Maksudnya jangan ganggu mereka inilah. Iya. Dan untuk pertama kalinya Fadli sama teman-temannya ini ngelihat penampakan di situ. Sosok cewek, mukanya luka-luka, rambutnya panjang dan melayang. Dan sosoknya itu melayang sambil ngeliatin Fadli sama teman-temannya. Mereka semua nge-freeze, gak ada yang bisa ngapa-ngapain. Bahkan istighfar pun mereka gak sanggup. Cuman Mbah Tunggak yang bisa qomat kamit sambil baca doa di situ. Gak lama penampakannya hilang. Di kegelapan itu hilang aja tiba-tiba. Dan Mbah Tunggak ngajak keluar dari ruang bawah tanah ini, si teman-temannya, si Fadli dan teman-temannya itu. Mereka jalan secepatnya lewat tangga ke gedung bagian sayap kanan Lawang Sewu. Sampai di sana suasananya lembab, tapi nggak selembab waktu mereka di bagian bawah ruang bawah tanah itu. Dan sebenarnya untuk mereka sendiri, penampakan di ruang bawah tanah tuh emang udah serem banget, karena ya mungkin mereka pertama kali ya ngeliat kayak gitu. Tapi ternyata mereka lebih penasaran ketimbang takut. Jadi mereka berani tuh buat lanjut. Fadli ngomong ke Mbah Tunggak, "Mbah, kok bau amis darah ya?" Yang lain pun ngerasa nyium bau amis juga di situ. Mbah Tunggak mungkin bisa ngukur nih, ini kayaknya anak-anak gak kuat kalau misalkan lanjut di bagian itu. Akhirnya mereka keluar dan jalan di bagian luar bangunan. Sambil ngerekam-rekam foto-foto bagian luar situ, udah agak enakan nih. Udah ngerasa ya udara luar gak selembab bagian dalam lah pokoknya. Mereka diajak lagi sama Mbah Tunggak buat naik ke lantai 2. Sampai di lantai 2, sambil Mbah Tunggak nih nyeritain tentang sejarah di tempat itu, tiba-tiba satu temannya Fadli ini teriak, "Astagfirullah." Dan begitu ngedengar kayak gitu, ya semua teman-teman Fadli nengok semua. Dan mereka ngelihat
ada sosok perempuan, kepalanya tuh nunduk, tutup sama rambut panjang. Oh. Jarak si sosok ini tuh 2 meteran di depan mereka. Hmm. Mereka semua nutup mata, ada yang ngalingin muka, tapi Fadli tetap ngelihat sosok itu. Dan sosok cewek ini ngomong bahasa Belanda yang mereka juga nggak tahu artinya apa. Cuman Mbah Tunggak doang nih yang bisa ngejawab omongan sosok ini. Setelah sosok ini hilang gitu aja, Mbah Tunggak cuma bilang ke yang lain kalau malam ini mereka dilarang masuk ke ruangan jenderal. Oh. Mereka nggak ngerti juga tuh mestinya ruangan jenderal ini apa. Mungkin Teresa tahu kali ya ruangan jenderal itu. Mereka lanjut ke lantai 3 lewat tangga yang bentuknya muter kayak spiral gitu. Mereka ngeliat-liat sekitar. Mereka di wilayah yang kayak aula gitulah pokoknya. Sambil Andi, ini salah satu temannya Fadli, itu kayak ngefoto-foto pakai flash. Tiba-tiba Mbah Tunggak nih teriak, "Ojo," katanya gitu. Jangan maksudnya. Yang kayaknya mereka emang gak boleh foto-foto di sekitar situ. Mbah Tunggak juga kayaknya lupa ngasih tahu di sana posisinya. Andi nengok ke arah Mbah Tunggak kayak gak ngerasa bersalah apa-apa. Tapi gak lama mukanya Andi ini berubah. Dari yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang megang kakinya. Terus Andi tiba-tiba keseret sampai nabrak tembok di ujung aula. Anjing. Dan satu temannya lagi namanya Benny, itu juga tiba-tiba jatuh dan keseret sampai ke ujung aula yang gelap banget pokoknya. Karena emang gelap kan di situ posisinya. Kayak diserang gitu ya? Kayak diserang gitu. Jadi mereka kayak hilang di kegelapan gitu loh, dua temannya Fadli ini. Dari ujung kegelapan itu, Fadli dan teman-temannya yang lain nih bisa ngelihat ada 2 bola mata merah yang muncul. Mbah Tunggak langsung duduk sila, dia baca-baca doa dan nyuruh Fadli sama teman-temannya buat ikut baca doa juga. Habis itu Mbah Tunggak bilang, "Kalian tunggu di sini, Mbah yang nyamperin 2 teman kalian." Untungnya Andi dan Benny bisa tuh diselamatin sama Mbah Tunggak. Dan 2 temannya ini kayak entah kenapa abis diselamatin kayak gitu, kayak abis bangun tidur aja gitu. Mungkin nggak tahu mereka kenapa, gue juga nggak ngerti dan dia juga nggak jelasin di sini. Dan Mbah Tunggak bilang, "Mbah nggak nyangka penghuni dari ruang bawah tanah ini ngikutin kalian semua sampai lantai 3 sini." Dia ternyata yang dari bawah tadi. Pantes Mbah nggak lihat Noni yang biasanya berdiri di atas tangga berputar, katanya gitu. Makanya mungkin mereka pas naik ke atas aman-aman aja kali ya. Setelah agak enakan, mereka semua lanjut jalan lagi, agak keliling ke tempat lain dan untungnya nggak ada penampakan di situ. Sampai sekitar jam 1:30 pagi, Fadli ini bilang ke Mbah Tunggak, "Ya udah kita keluar aja, kita pulang karena kayak dia juga ngelihat teman-temannya kayak udah pada capek." Mbah Tunggak juga ya udah ngangguk aja. Tapi begitu baru selangkah jalan, tiba-tiba Mbah Tunggak nih berhenti. Dia bilang, "Mbah heran, sebenarnya baru kali ini Mbah lihat penampakan yang begitu frontal dan berkelanjutan. Lebih baik kalian jujur, apa dari kalian ada yang bawa jimat?" Ya dari teman-teman Fadli gak ada yang berani jawab. Akhirnya walaupun agak takut jawabnya, Fadli inisiatif lah. Dia bilang, "Kita gak ada yang punya barang-barang kayak gitu Mbah. Tapi sebelum masuk area sini, sebelum masuk ke Lawang Sewu, kita berucap penantang ke mereka Mbah. Kita penasaran sama hal gaib. Kata-kata yang kita ucapkan juga gak pantas sebenarnya." Nah ngedenger jawaban Fadli kayak gitu, Mbah Tunggak tatapan langsung berubah. Yang tadinya mungkin ngelindungin banget, baik sama temen-temen Fadli, bantu banget lah pokoknya, langsung berubah tatapannya jadi kesel. Ya mungkin gara-gara teman-teman ini ya ngaco kali ya, karena kan nantang gitu ya. Jadi Mbah Tunggak tuh kelihatannya benci banget sama Fadli sama temen-temennya. Mbah Tunggak langsung balik badan, jalan ke depan, dia gak ngomong apa-apa lagi. Mereka jalan nih, turun lewat tangga, dan pas tangga berputar itu, mereka sampai di situ. Tiba-tiba Mbah Tunggak berhenti. Dia kayak ngasih isyarat jangan takut ke Fadli sama teman-temannya. Dan Fadli pun teman-temannya juga sadar dan udah takut duluan sebenarnya. Karena di depan mereka kayak ada bayangan yang ngalangin buat mereka turun ke bawah, ke lantai bawah itu. Dengan jarak beberapa meter, penampakannya makin jelas nih. Ternyata di depan mereka ada cewek berdiri persis di tangga putar itu. Wujudnya noni Belanda ternyata. Tangannya lagi mainin rambut, tapi sosok ini tuh gak ngelihat ke arah Fadli sama temen-temennya. Jadi kayak nyamping aja gitu. Nah Mbah Tunggak tuh yang ada di paling depan kayak mundur sedikit-sedikit. Yang lain juga jadi ngikutin karena mungkin berasa takut juga kali ya. Dan tiba-tiba sosok ini nengok ke arah mereka, terus ketawa kenceng banget.
Anjir. ngetawain Fadli sama teman-teman ya. Di saat yang bersamaan mereka nyium lagi tuh bau amis yang nyengat banget, dan sosok noni Belanda ini hilang gitu aja. Dalam hati Fadli nanya, ini dia kemana? Tiba-tiba dari samping kupingnya Fadli dia dengar, di sini. Anjir. Terus ketawa. Noni Belanda itu tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Mampus. Serem banget kan. Walaupun emang kita kayaknya agak-agak ketawa atau gimana, cuman kayaknya kalau kita bertiga yang langsung di sana Gila anjir. Pingsan sih. pingsan juga sih kita. Iya. Itu kaki Fadli lemes banget sampai dia tuh jatuh. Sosok neninya pun abis itu hilang gitu aja, hilang lagi. Dan mereka semua pergi dari sana. Selama mereka jalan keluar pun semua nggak berhenti doa tuh. Dan untungnya mereka semua berhasil sampai di gubuknya Mbah Tunggak ini. Mbah Tunggak bilang, kalian semua harus bersihkan dulu sebelum meninggalkan area Lawang Sewu. Si Fadli ini nggak ngasih tahu sih ritual pembersihannya itu gimana, tapi setelah Fadli sama teman-teman ini selesai dibersihin, raut muka Mbah Tunggak tuh udah nggak semarah itulah, udah kayak nggak sebenci itu sama Fadli dan teman-temannya. Mungkin ya Mbah Tunggak maklumin karena memang anak-anak kali ya, jadi ya namanya anak-anak banyak penasaran, terus mau uji nyali ke tempat angker, mungkin ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Dan setelah itu Mbah Tunggak tuh bilang, pusat energi negatif Lawang Sewu tuh sebenarnya bukan di ruangan bawah tanah, bukan di ruangan jenderal, dan bukan juga di ruangan aula lantai 3 tadi, tapi ada di bangunan itu. Sambil Mbah Tunggak ini nunjuk ke satu bangunan yang dikunci. Kalau dia bilang gitu, gue nggak tahu tuh di bagian mana ya. Dan si Mbah Tunggak ini dipesenin buat jangan pernah untuk membuka bangunan itu. Oh. Masih belum jelas juga sebenarnya. Apakah emang itu tempatnya paling angker apa enggak berarti? Dia nggak nyeritain sih di sini ya. Gue juga nggak tahu apakah memang atau bahkan selain apa yang Mbah Tunggak bilang ada lagi gitu ruangan yang lebih serem, nggak boleh dimasukin sama sekali. Gue juga nggak tahu sih. Kalau menurut Teh Risa tapi gimana Teh? Apa kalau misalkan emang kita nantangin atau kita tuh manggil-manggil mereka gitu ya, itu mereka beneran akan munculin sosoknya kah? Atau gimana Teh? Sebenarnya kadang-kadang kalau misalkan nantangin tapi nggak percaya, mereka susah juga untuk muncul. Oke. Jadi semakin kita percaya keberadaan mereka, semakin mereka berani untuk muncul gitu. Dan biasanya karena kan kerjaan kita memang cari mereka kan gitu. Iya. Jadi memang harus ada seseorang yang takut di antara kita untuk Indi di memancing. sini untuk mancing kedatangan mereka gitu. Itu apakah maksudnya ditumbalkan atau gimana Teh? Atau Enggak emang sih. narik energi? Enggak, tapi kan walaupun Indi ketakutan, jadi kalau misalnya ketakutan tuh energi mereka lebih besar daripada kita gitu. I see. Mereka Maka- tuh kayak punya radar gitu ya Teh, yang mana yang takut, mana orang takut, mana yang enggak gitu. Jadi ketika ada yang takut, mereka akan berani muncul gitu. Dan aku yakin di antara anak-anak yang sompral ini sebenarnya mereka ada rasa takut. Iya, memang Di sih. situ. Karena ketika takut dia akan agresif. Mereka akan agresif. Oke. Kayak gitu. Berarti bisa kita simpulkan juga emang Fadi dan teman-teman ini sebenarnya takut tapi percaya juga ya, makanya mereka ditampakin. Iya. Iya. I see. Ketika seseorang percaya akan kehadiran mereka, percaya nih di tempat ini pasti ada kuntilanak, ada noni Belanda, itu akan terwujud. Itu yang mereka panggil. I see. Ketika mereka masuk ke ruangan aula itu, karena kita pernah di situ syuting juga, Iya pernah. mungkin mereka akan membayangkan di ruangan sebesar ini kayaknya akan ada genderuwo Oke. yang kekuatannya besar, dan itu yang terjadi kan, kayak ditarik lah apa. Karena sebenarnya bayangan yang ada di kepala kita itu yang akhirnya memanggil mereka untuk datang. Oh. Lupa kedengeran. Tapi emang sering masuk juga. Coba kita hibur sedikit. Coba dong. Teh boleh Teh. Dari tadi gak tau aku pengen nyanyiin lagu ini. Di antara banyak anak yang ada di dunia, dan berapa jumlah ibu yang telah mengasuhnya. Lagi ngapain Teh pada Teh? Ngintip, karena ketika ada orang yang bisa ngelihat mereka, mereka tahu. Kayak misalkan warna kalian orange, kita hijau gitu. Oh, iya. Jadi jadi- kayak ada radar sendiri gitu. Dan mereka akan
mereka bisa lihat kita bisa bicara dengan mereka. Gitu sih. Dia tuh bentuknya gimana sih Teh? Penglihatan. Wujudnya sih kayak Sorry. anak-anak. Maksudnya penglihatan mereka tuh kayak warnanya yang beda atau auranya yang beda? atau Auranya, gimana? Aura. Ah, Aura. oke. Katanya di atas kepala kita tuh ada warna yang beda yang Mereka bisa lihat. mereka tahu. Makanya kalau misalkan ada orang yang pura-pura nggak lihat mereka tuh, mereka tahu. Oh. Semakin sering ngisengin gitu. Ya. Semakin pura-pura semakin kayak kayak lo bisa kan gitu. Nakal banget. Maksudnya pura-pura tuh sebenarnya bisa ngelihat tapi dia pura-pura nggak ngelihat gitu. Atau Nggak, emang aku nggak dulu sama sekali. dulu pernah betul zaman SMA tuh menyembunyikan kemampuan ini. Karena kan zaman dulu tuh belum ada tuh indigo-indigoan. Ya. Jadi kalau misalkan ngomong bisa lihat hantu tuh caper banget dianggapnya gitu. Kalau nggak, ini agak-agak ini deh caper atau dimusuhin malah gitu. Jadi aku diam kalau di sekolah tuh diam aja. Ntar mereka tahu mungkinnya warna kita beda. Jadi kayak di WC sekolah lagi ke toilet terus tiba-tiba deng gitu kepalanya muncul di atas, ayo gitu. Iseng ya. Jadi nyoba-nyoba ngagetin terus. Jahil. Tahan-tahanan sama kita.